amnesti Mas Candu. Memang kebijakan Bapak Presiden akan memberikan amnesti kepada pecandu dan penyalahguna. Itu sudah hampir 40 ribuan. Kemudian karena usia mereka yang sekarang ini ada di lembaga pemasyarakatan, baik rutan maupun lapas, 95% adalah usia produktif. Sehingga ini menjadi keprihatinan Bapak Presiden. Mereka di usia produktif tidak mendapatkan apa-apa, sebenarnya mereka ini bisa produktif lah kalau dibilang. Oleh karena itu kita asesmen untuk memilih kira-kira yang masuk kriteria yang mana yang pantas untuk mendapatkan amnesti dari Bapak Presiden. Totalnya ada berapa Mas? Ya, sekitar 44.088 orang. Tadi salah satunya kriteria adalah pecandu dan penyalahguna sesuai dengan surat edaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya. Pasal 127 Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2010, di mana dengan klasifikasi barang bukti tertentu itu mereka harus pada rehabilitasi. Namun pada kenyataannya pasti diberikan hukuman karena dikait dengan pasal yang lain yang membuat mereka harus menjalani hukuman. Ini tidak mendidik dan bahkan dimungkinkan mereka akan kembali kepada atau belajar lebih pintar lagi, bukan jadi pengguna tapi jadi pengedar. Kebijakan Bapak Presiden akan memberikan amnesti kepada pecandu dan penyalahguna. Itu sudah hampir 40 ribuan. Kemudian karena usia mereka yang sekarang ini ada di lembaga pemasyarakatan, baik rutan maupun lapas, 95% adalah usia produktif. Sehingga ini menjadi keprihatinan Bapak Presiden. Mereka di usia produktif tidak mendapatkan apa-apa, sebenarnya mereka ini bisa produktif lah kalau dibilang. Oleh karena itu kita asesmen untuk memilih kira-kira yang masuk kriteria yang mana yang pantas untuk mendapatkan amnesti dari Bapak Presiden. Totalnya ada berapa Mas? Ya, sekitar 44.088 orang. Tadi salah satunya kriteria adalah pecandu dan penyalahguna sesuai dengan surat edaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya. Pasal 127 Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2010, di mana dengan klasifikasi barang bukti tertentu itu mereka harus pada rehabilitasi. Namun pada kenyataannya pasti diberikan hukuman karena dikait dengan pasal yang lain yang membuat mereka harus menjalani hukuman. Ini tidak mendidik dan bahkan dimungkinkan mereka akan kembali kepada atau belajar lebih pintar lagi, bukan jadi pengguna tapi jadi pengedar. Kebijakan Bapak Presiden akan memberikan amnesti kepada pecandu dan penyalahguna. Itu sudah hampir 40 ribuan. Kemudian karena usia mereka yang sekarang ini ada di lembaga pemasyarakatan, baik rutan maupun lapas, 95% adalah usia produktif. Sehingga ini menjadi keprihatinan Bapak Presiden. Mereka di usia produktif tidak mendapatkan apa-apa, sebenarnya mereka ini bisa produktif lah kalau dibilang. Oleh karena itu kita asesmen untuk memilih kira-kira yang masuk kriteria yang mana yang pantas untuk mendapatkan amnesti dari Bapak Presiden. Totalnya ada berapa Mas? Ya, sekitar 44.088 orang. Tadi salah satunya kriteria adalah pecandu dan penyalahguna sesuai dengan surat edaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya. Pasal 127 Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2010, di mana dengan klasifikasi barang bukti tertentu itu mereka harus pada rehabilitasi. Namun pada kenyataannya pasti diberikan hukuman karena dikait dengan pasal yang lain yang membuat mereka harus menjalani hukuman. Ini tidak mendidik dan bahkan dimungkinkan mereka akan kembali kepada atau belajar lebih pintar lagi, bukan jadi pengguna tapi jadi pengedar. Kebijakan Bapak Presiden akan memberikan amnesti kepada pecandu dan penyalahguna. Itu sudah hampir 40 ribuan. Kemudian karena usia mereka yang sekarang ini ada di lembaga pemasyarakatan, baik rutan maupun lapas, 95% adalah usia produktif. Sehingga ini menjadi keprihatinan Bapak Presiden. Mereka di usia produktif tidak mendapatkan apa-apa, sebenarnya mereka ini
bisa produktif lah kalau dibilang. Oleh karena itu kita asesmen untuk memilih kira-kira yang masuk kriteria yang mana yang pantas untuk mendapatkan amnesti dari Bapak Presiden. Totalnya ada berapa mas? Ya, sekitar 44.088 orang. Tadi salah satunya kriteria adalah pecandu dan penyalahguna sesuai dengan surat edaran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya. Pasal 127 surat edaran Mahkamah Agung tahun 2010 di mana dengan klasifikasi barang bukti tertentu itu mereka harus masuknya harus pada rehabilitasi. Namun pada kenyataannya pasti diberikan hukuman karena dikait dengan pasal yang lain yang membuat mereka harus menjalani hukuman. Ini tidak mendidik dan bahkan dimungkinkan mereka akan kembali kepada atau belajar lebih pintar lagi, bukan jadi pengguna tapi jadi pengedar. Kebijakan Bapak Presiden akan memberikan amnesti kepada pecandu dan penyalahguna. Itu sudah hampir 40 ribuan. Kemudian karena usia mereka yang sekarang ini ada di lembaga pemasyarakatan, baik rutan maupun lapas, 95% adalah usia produktif. Sehingga ini menjadi keprihatinan Bapak Presiden. Mereka di usia produktif tidak mendapatkan apa-apa, sebenarnya mereka ini bisa produktif lah kalau dibilang. Oleh karena itu kita asesmen untuk memilih kira-kira yang masuk kriteria yang mana yang pantas untuk mendapatkan amnesti dari Bapak Presiden. Totalnya ada berapa mas? Ya, sekitar 44.088 orang. Tadi salah satunya kriteria adalah pecandu dan penyalahguna sesuai dengan surat edaran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya. Pasal 127 surat edaran Mahkamah Agung tahun 2010 di mana dengan klasifikasi barang bukti tertentu itu mereka harus masuknya harus pada rehabilitasi. Namun pada kenyataannya pasti diberikan hukuman karena dikait dengan pasal yang lain yang membuat mereka harus menjalani hukuman. Ini tidak mendidik dan bahkan dimungkinkan mereka akan kembali kepada atau belajar lebih pintar lagi, bukan jadi pengguna tapi jadi pengedar. Kebijakan Bapak Presiden akan memberikan amnesti kepada pecandu dan penyalahguna. Itu sudah hampir 40 ribuan. Kemudian karena usia mereka yang sekarang ini ada di lembaga pemasyarakatan, baik rutan maupun lapas, 95% adalah usia produktif.